Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juli pada minggu ke-31 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan berawal dari iman dan berakhir pada kasih. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-79 menuju karakter kekristenan, topik 80 iman menang dalam penderitaan, topik 81 janganlah beriman dengan keberpihakan. Kita masuk ke dalam topik 79 menuju karakter kekristenan. Pertumbuhan rohani terjadi ketika kita menjalankan iman dalam janji-janji Allah yang berharga. Tetapi seringkali itu membutuhkan waktu. Karena Allah bekerja dalam diri kita masing-masing dengan perspektif kekekalan. Sebagai anak-anak Bapa Surgawi, kita harus berfungsi dalam kodrat ilahi yang menjadi milik kita melalui iman kepada Kristus. Tuhan Yesus menjalani hidupnya dari awal sampai akhir dengan cara yang Tuhan tetapkan, bahwa umat manusia harus hidup sejak awal. Hari demi hari kita menjadi serupa dengan gambar dan rupa Kristus saat kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Petrus memberikan daftar karakteristik Bapa Surgawi yang ditunjukkan bagi semua anak Tuhan yang telah dibeli dengan darahnya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Itulah sebabnya kita harus menunjukkan karakteristik ilahi yang menjadi milik kita di dalam dan melalui hidup baru kita di dalam Kristus. Orang akan berpikir bahwa kesalehan akan menjadi tujuan utama dalam kehidupan seorang Kristen. Tetapi Petrus dan rasul-rasul lainnya melanjutkan, dan untuk kesalehanmu tambahkan kebaikan persaudaraan, dan kebaikan persaudaraan tambahkan kasih. Kasih adalah penggenapan hukum Allah di dalam hidup kita. Mengasihi orang lain
dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi kita. Adalah perintah yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, iman. Ciri pertama orang Kristen yang bertumbuh memiliki keunikannya. Karena orang Kristen tidak diinstruksikan untuk menyediakan iman. Iman adalah pemberian. Sesuatu yang di atasnya orang Kristen membangun. Iman adalah sesuatu yang telah kita terima. Bukan sesuatu yang harus kita berikan. Karena iman adalah karunia dari Allah. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Dan Efesus 2 ayat 8. Ciri yang kedua, keunggulan moral. Dari semua kebajikan yang diutarakan oleh Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Ini merupakan kebajikan yang paling sulit untuk dipahami. Karena terdapat 2 masalah tentang kualitas. Masalah pertama, arti yang tepat dari istilah keunggulan moral. Yang kedua, keunggulan moral mendahului pengetahuan. Orang akan berpikir pengetahuan akan menjadi prasyarat yang diperlukan untuk keunggulan moral. Bukan sebaliknya. Yang ketiga, pengetahuan. Sebagai orang-orang yang tidak percaya, kami tidak berpengetahuan. Kami tidak tahu. Dan setelah kami tahu, kami berpengetahuan. Dan kami menjadi percaya. Ciri yang keempat, kontrol diri. William Barclay memberitahu kita bahwa istilah yang diterjemahkan pengendalian diri secara harfiah berarti menggenggam diri sendiri. Pengendalian diri adalah pengendalian diri adalah kebalikan dari pemanjaan diri. Ciri yang kelima, ketekunan. Iman membawa kita ke dalam hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Keunggulan moral mencari karakter Tuhan sebagai standar dan tujuan karakter kita sendiri. Pengetahuan menggambarkan seperti apa Tuhan itu dan seperti apa kita seharusnya juga. Pengendalian diri
memungkinkan kita untuk mengekang nafsu fisik kita dan menjadikan tubuh kita hamba kehendaknya. Sifat karakter berikutnya ketekunan yang memungkinkan kita untuk bertahan dalam mengejar karakter saleh, bahkan ketika kita menderita karena melakukannya. Ciri keenam, kesalehan. Istilah yang digunakan Petrus di sini untuk kesalehan jarang digunakan dalam Perjanjian Baru. Karena kesalehan mengacu pada agama praktis. Atau mungkin kita harus mengatakan mempraktekkan agama. Kesalehan adalah agama yang kita praktekkan dalam perjalanan kita sehari-hari. Ciri yang ketujuh, kebaikan, persaudaraan. Bahasa Yunaninya Philadelphia. Kebaikan persaudaraan adalah kasih yang harus dimiliki orang-orang kudus satu sama lainnya sebagai sesama iman. Inilah kasih yang sebagian didasarkan pada kesamaan yang kita miliki dengan Dia yang kita kasihi. Ada unsur timbal balik tertentu yang terlibat. Karena idealnya kita harus menjadi berkat bagi saudara kita di dalam Kristus. Ciri ke-8, kasih. Kasih ini adalah kasih agape yang mungkin disebut kasih tertinggi. Karena itu merupakan batu penjuru dari semua kebajikan yang harus dikejar oleh orang Kristen. Dalam persahabatan kasih filia, pasangan mencari pelipur lara dalam cinta seksual, kasih eros. Namun dengan agape kebalikannya. Agape Tuhan dibangkitkan bukan oleh siapa kita, tapi oleh siapa Dia. Itu berasal dari pelakunya, bukan pada objeknya. Sementara kasih filial ditujukan kepada saudara seiman. Kasih agape bersifat universal. Ini adalah kasih yang berlaku untuk semua orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Dengan demikian Roh Allah yang adalah kasih diberikan secara cuma-cuma kepada kita untuk mereproduksi dalam diri kita sifat yang sama. Jadi yang pertama, Petrus menulis kepada mereka yang telah diselamatkan tentang pengudusan mereka, dan bukan kepada mereka yang belum diselamatkan. Kedua, Petrus menyerukan upaya yang tekun
disiplin seumur hidup dari setiap anak Tuhan. Ini membutuhkan disiplin dan penyangkalan diri, sehingga menjadi tantangan bagi setiap orang Kristen sepanjang hari-hari kehidupan. Ketiga, upaya orang Kristen didasarkan pada kedaulatan Tuhan dan kecukupan ketentuannya dalam firman Tuhan. Petrus telah meletakkan dasar bagi orang Kristen. Dalam ayat 1-4, Petrus menekankan kedaulatan Allah dalam keselamatan. Keselamatan yang telah dicapai oleh Allah melalui Kristus, terlepas dari pekerjaan atau jasa manusia. Keempat, periksa ayat 5-7. Berisikan daftar kualitas karakter yang telah disediakan oleh Allah dan yang harus diperjuangkan oleh setiap orang Kristen. Ini bukan daftar perintah, tugas, atau kegiatan. Petrus tidak menulis tentang bagaimana, tetapi orang seperti apa yang harus diusahakan oleh setiap orang Kristen. Yang kelima, kualitas karakter yang harus kita kejar juga merupakan sifat karakter Tuhan. Petrus telah menulis dalam ayat keempat bahwa Allah telah menyediakan bagi kita untuk menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kualitas-kualitas karakter ini yang kemudian disebutkan adalah kualitas-kualitas karakter khusus yang juga harus terlihat dalam hidup kita. Jika sifat-sifat karakter dari ayat 5-7 juga merupakan sifat Tuhan, hal itu sangat kontras dengan karakter guru-guru palsu dan para pengikutnya pada zaman itu sampai sekarang. Keenam, Petrus memberikan kita daftar yang tidak seperti daftar lainnya dalam kitab suci. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, Paulus menyebutkan buah-buah roh. 1 Timotius 6 ayat 11 memiliki daftar kualitas saleh lainnya yang harus dikejar oleh orang Kristen. Tak satu pun dari daftar perjanjian baru yang persis sama, yang menunjukkan bahwa Petrus telah memberi kita daftar yang dipilih dan ada kualitas karakter lain untuk dikejar. Ini juga menyiratkan daftar Petrus disusun untuk alasan-alasan tertentu. Saya percaya daftar kualitas ini dipilih karena guru-guru palsu yang akan berusaha memutarbalikkan kebenaran
dari kitab suci dan berusaha merayu manusia untuk mengikuti mereka. Ketujuh, keteraturan dan hubungan yang terarah terlihat jelas dalam daftar kualitas karakter ini. Daftar kualitas karakter tidak disajikan dengan cara yang menunjukkan urutan acak. Setiap kualitas dibangun atas kualitas sebelumnya. Dengan demikian, kualitas dimulai dengan iman dan berakhir dengan kasih. Tuhan memberkati.